Stella mengakhirkan mobilnya di basement. Dia hendak turun namun tidak jadi saat melihat mobil yang di badan terparkir tak jauh dari mobilnya. Stella melapkan matanya saat Eugene keluar dari sana. Tanpa mereka berdua, Stella merasa ada yang aneh. Ian biasanya berangkat sendiri. Stella tahu tadi malam Eugene menemani Ian ke pesta. Bahkan pria itu memamerkan rambut hitamnya melalui jet. Stella ingat jas itu dikenakan Eugene semalam. Bukan jangan-jangan mereka bermalam bersama. Pikiran Stella langsung bertraveling kejauhan. Tiba-tiba dia merasakan kepalanya berasap lagi. Wajah Eugene berubah menjadi kesal. Dasar bocah gila, ucap Eugene sambil memasukkan tangannya ke dalam dan menarik rambut Stella ke situ memakai kesakitan. Ah, sakit sialan. Stella menaikkan kaca mobilnya. Kali ini Eugene yang menjerit. Ah, kurang ajar, tanganku terjepit. Rasakan, Pak. Ian menggelengkan kepalanya melihat tingkah keduanya. Sudah jelas mereka berjodoh, namun masih saling gengsi. Ian memutuskan meninggalkan keduanya yang masih saling mengejek dan berdebat. Park Tae-young, nama pewaris yang hilang itu. Tae-young tebak tampan sekali Nona Wu. Lihat garis rahangnya, wajahnya sangat jantan sekali. Siapapun wanita yang pernah sangat beruntung. Lian mengantukkan pulpennya di meja. Dia bahkan sudah merasakan lebih dari bibir sampai permainan. Lian menahan nafasnya kasar dan menghilang lama. Tidak, Stella tertawa dengan semakin keras. Lian memasang wajah sebalnya. Anda terlalu banyak berhalusinasi. Namanya Park Tae-young, bahkan selama ini dia tinggal di Prancis, bukan Swiss. Foto masa kecilnya yang menggemaskan sekali. Nama Tae-young saat ini mencari perbincangan hangat di seluruh penjuru negeri. Namanya juga sedang trending di situs Naver dan berbagai situs pencarian lainnya. Kembalinya Pak Tae membuat gempar semua orang, mulai dari kalangan atas hingga bawah. Dia lulusan Harvard University saat usianya 22 tahun. Keren sekali. Ia terkejut dan langsung menoleh ke arah Stella. Wajah gadis itu terlihat sangat syok dengan bola matanya yang membesar. Ada apa, Stella? Nona, Anda pasti tidak akan percaya ini. Apa memangnya reaksimu terlalu berlebihan? Stella menarik nafas dan membuskannya. Pak Leo mengirim surat ke perusahaan kita. Ian menelan salivanya dengan kasar. Dia benar-benar tidak percaya ini. Dia tidak berharap
Theo benar-benar akan investasi di perusahaannya, tapi ini benar-benar gila. Ian termenung sampai akhirnya dia merasakan ponselnya berbunyi. Tanpa melihat siapa yang menelpon, Ian mengangkat panggilan itu dengan pikiran kosong. Halo, halo saya Theo. Ian langsung membulatkan matanya dan menjauhkan ponsel itu. Ian menarik nafas. Jangan sampai suaranya terlihat bergetar takut. Halo Mr. Pak, maaf tadi saya berasisten karena sedang flu. Ada apa menelpon saya? Setelah tertawa mendengar suara Ian yang terdengar seperti gadis sangko sekarang. Sudah sekretaris saya baru saja membukanya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar akan melakukannya secepat ini. Ian mendengar Taeyong tertawa kecil. Karena saya berminat pukul 7 malam kita bertemu untuk membahas hal ini. Alamatnya akan saya kirimkan. Nona, ada apa? Apakah Taeyong membatalkan investasi? Ian menghela lemah dengan tatapan kosong. Tidak, tapi dia ingin bertemu denganku. Stella mengeluarkan matanya. Wah, dari pagi ini adalah kesempatan. Maksudmu? Kesempatan besar untuk membuktikan dia Taeyong atau bukan? Kau bilang wajahnya sama kan? Sebaiknya Anda jangan dalil Anda menyukainya cukup biasa saja. Itu akan membuat Anda lebih berkelas. Theo tersenyum sambil memandang ponselnya, kemudian dia keluar dari ruangan dan hendak menaiki lift. Namun dia berpapasan dengan Jimin. Theo hanya memasang wajah datar, sedangkan Jimin tersenyum. Theo melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift terlebih dahulu dan disusul oleh Jimin. Lift tertutup, hanya ada mereka berdua di dalam. Aku tak menyangka kau masih bersikeras mendekatinya. Udah jelas kau bilang tidak mencintainya lagi. Memang dibuang namun tetap berharga. Lalu bagaimana dengan seekor hanya kotor yang datang karena haus serta berusaha tetap bertahan dan tidak ingin dibuang? Bukankah itu lebih menyedihkan? Kali ini senyuman di wajah Jimin benar-benar lenyap. Dia yang menatap ke arah Jimin dengan seringayan. Apa yang kau dapatkan sekarang sangat kecil bagiku, jadi sebaiknya nikmati saja dahulu. Sama mendekati Taeyong dan berbisik, Jimin atau aku akan melakukan sesuatu pada wanita itu. Taeyong tersenyum sinis. Jika berani menyentuhnya, pastikan kau turun dari jabatanmu sebagai presiden sekarang juga. Sawa terdiam. Setelah mengatakan itu, Taeyong berlalu pergi dan keluar dari gedung untuk berada lama-lama di tempat itu membuatnya tidak tahan. Taeyong lebih senang di rumah. Taeyong masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya, kemudian dia melajukan mobilnya menuju apartemen pribadi miliknya. Taeyong juga memiliki mansion pribadi namun sangat sepi jika tinggal sendirian. Apartemen Taeyong merupakan yang paling spesial di apartemen itu. Taeyong hanya membawa lukisan-lukisan Ian untuk menemani kesehariannya.
Lukisan lainnya berada di mansion pribadi. Dia melepas jasnya dan menggantungnya. Pikirannya melayang ke masa-masa 30 hari mereka tepat setelah Ian pergi di saat itu. Dia merasa hancur sama seperti saat kehilangan ibunya. Seolah kehilangan sandaran hidup, dia mengurung diri sendirian di rumah besar itu sampai akhirnya kesadarannya kembali. Dia sadar bahwa dia tidak boleh terdiam diri dan dengan penuh tekad dia menyusun sebuah rencana dan memutuskan pulang. Dia bukan tidak memperhatikan Ian, dia memantau gadis dari kejauhan. Bukan dia juga berada di dekat Ian saat gadis itu kuliah di Harvard, namun ia tak menyadarinya. Tak mudah begitu yang melupakan Ian karena gadis itu sudah menjadi bagian penting. Ian mematikan mobilnya tepat di depan sebuah butik berlantai 3 milik temannya terletak di kawasan Cheongnam-dong. Butik tersebut merupakan salah satu butik ternama yang terkenal dengan koleksi gaun-gaun mewah bernilai fantastis. Ian masuk ke sana. Para karyawan wanita menyambutnya dengan ramah. Ia tersenyum saat melihat seorang wanita cantik yang sedang menatap hasil gaun-gaunnya. Kristaloni, wanita bernama Kristal itu menoleh saat namanya dipanggil. Kristal tersenyum karena ia lalu melangkah mendekat ke arah gadis itu. Sepertinya kau mau pergi kencan. Bisa dikatakan begitu. Luar biasa ya, ikut aku akan kutunjukkan gaun-gaunnya padamu. Ian pun mengikuti langkah Kristal. Ia menatap gaun hitam yang dipajang di manekuin itu. Kristal merekomendasikan gaun seksi dan elegan itu untuknya. Ia tertarik melihat gaun tersebut namun sangat terbuka. Bagian punggungnya terbuka dan Daipak kau adalah sangat luar biasa, ucap Kristal. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun tersebut mencetak bagian punggung yang terbuka dan gaun itu bukan long dress tapi panjangnya selutut sehingga kaki jenjang dan betis mulus itu terekspos dengan jelas. Kristal membantu menata rambut Ian. Rambut itu dikunci rendah ke belakang sehingga leher Ian terlihat jelas. Ian mengeratkan high heels berwarna silver dan cloud bag-nya. Ian mengajak ponselnya, ternyata Theo mengirim alamat tempat mereka bertemu. Ian mengernyit heran. Sweet Castle, bukankah itu apa teman paling elit dari Theo? Ian sudah berada di basement apartemen Taeyong. Sejujurnya dia tak pernah datang ke tempat ini. Kenapa pria terkaya nomor 1 harus tinggal di apartemen, bukan mansion pribadi? Ian
sekarang, namun Ian ingin perkataan Stella bahwa dia tidak boleh terlihat gugup. Dia harus terlihat biasa saja. Sampai akhirnya pintu lift terbuka. Ian keluar di sana. Ian tersenyum. Dia tahu Taeyong memperhatikannya tanpa berkedip. Ian juga kagum melihat pria itu sangat tampan dengan kemeja dan celana berbahan kainnya. Kemeja yang digulung sebatas siku dengan dua kancing atas yang terbuka membuat Taeyong terlihat semakin seksi. Silakan masuk, Nona Ali. Terima kasih, Mr.